Nah, itu adalah satu jenis makanan yang dibuat dari tepung gandum yang halus atau dibuat dari dedak tepung gandum yang kemudian dicampur dengan madu secukupnya atau dicampur dengan kurma matang. Ini maka sesungguhnya aku, kata Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, at-talbinatu majammatun li fuadil marid, bahwa bubur talbinah itu bisa menghimpun, bisa mengeliminir, bisa menetralisir hati yang tetapi karena keterbatasan pengetahuan umat Islam tentang talbinah ini, maka masih jarang yang mengamalkannya. Bahkan ta'muru itu memerintahkan. Aisyah memerintahkan kepada banyak sahabat lain agar mereka membuat bubur talbinah, sambil Aisyah menjelaskan huwal baghidun nafi, bahwa bubur talbinah itu adalah obat. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian rahimakumullah, di dalam hadis yang lain juga ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau di dalam Sahih Bukhari nomor hadisnya 5258, kalau dalam kitab Fathul Bari hadisnya nomor 5690 dari Aisyah istri Nabi, annaha kanat ta'muru bil talbinah, sesungguhnya dia Aisyah adalah menyuruh orang-orang Islam untuk membuat bubur talbinah. Wa taqul, dan kemudian Aisyah mengatakan, huwal baghidut nafi, bahwa bubur talbinah itu adalah al-baghid. Al-baghid itu obat tapi tidak disukai oleh banyak orang. An-nafi, dan bubur talbinah itu punya manfaat yang sangat banyak. Jadi kata Aisyah, memang sejak zaman dulu pun orang-orang kalau disuruh buat bubur talbinah itu nggak begitu suka. Kenapa? Karena buatnya repot. Harus beli roti tawar, potong kecil-kecil, harus beli daging, diungkep, potong kecil-kecil, harus beli bubur gandum. Ya, ribet, sehingga orang tahu itu obat mujarab dan punya manfaat baik secara fisik maupun psikis, tapi karena ribet membuatnya, banyak orang kemudian mengabaikannya. Makanya pada waktu Aisyah masih ada, setelah Rasulullah wafat, Aisyah selalu mengingatkan umat Islam agar mereka membuat bubur talbinah. Bahkan ta'muru itu memerintahkan. Aisyah memerintahkan kepada banyak sahabat lain agar mereka membuat bubur talbinah, sambil Aisyah menjelaskan huwal baghidun nafi, bahwa bubur talbinah itu adalah obat, tetapi karena buatnya ribet, banyak orang tidak suka membuatnya. Padahal an-nafi, di dalam bubur talbinah itu mengandung banyak sekali manfaat.
Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kita bisa menemukannya dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal, nomor hadisnya 24.036. Dari Aisyah juga, Aisyah mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izqila lahu, jika ditanyakan kepada beliau, kepada Nabi, atau disampaikan kepada Nabi, inna fulanan waji'un, sesungguhnya si Fulan perutnya sakit, la yat'amut ta'am, karena tidak makan atau belum makan. Qala, maka kemudian Nabi akan mengatakan, alaikum bitalbinah, bagi kamu hendaknya membuat bubur talbinah. Fahasuhu iyaha, maka kemudian makanlah bubur talbinah itu. Fawallazi nafsi biyadih, maka demi Allah yang jiwaku, kata Nabi, ada di dalam genggaman kekuasaannya, innaha la taghsilu batna ahadikum kama yaghsilu ahadukum wajhahu bil ma'i minal wasakh. Manfaat bubur talbinah itu, kata Nabi, kalau seandainya kita makan, sungguh dia dapat membersihkan perut seseorang sebagaimana bersihnya wajah seseorang pada waktu dibersihkan dengan air dari kotoran. Ini ada isyarat, kalau ada umat Islam yang sakit mah menahun, bubur talbinah salah satu alternatif obatnya. Karena bubur talbinah ini bisa membersihkan perut sebagaimana bersihnya wajah seseorang yang dibersihkan dengan air dari kotoran. Jadi memakan bubur talbinah adalah bahagian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau menjadikan ini sebagai peluang bisnis, silahkan buka warung khusus bubur talbinah. Tulis manfaatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan sebutkan bahwa itu adalah bahagian dari sunnah Rasul, bahagian dari sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Baru kemudian kita melihat dari sisi kajian saintifiknya. Tadi kita sudah melihat dari sisi hadis-hadis Nabi. Sekarang kita melihat bubur talbinah dari sisi kajian saintifik, pendekatan ilmiahnya. Yang pertama, bahan dasar bubur talbinah itu adalah gandum halus. Gandum halus itu mengandung serat yang tinggi. Karena dia mengandung serat yang tinggi, itu sangat bermanfaat dalam proses pencernakan, ya, dalam proses pencernaan tubuh kita. Kemudian pada saat gandum itu dicampur dengan madu,
maka dia menjadi sumber mineral, sumber vitamin B2, sumber vitamin B5, sumber vitamin E, sumber niasin, sumber asam folat, sumber magnesium, sumber zat besi, sumber tembaga, sumber seng, dan antioksidan. Jadi pada saat tepung gandum yang lembut itu dicampurkan dengan madu, percampuran dua formulasi yang ada di dalam gandum dan madu itu mengandung banyak hal yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian orang yang memakan bubur talbinah yang dicampur dengan madu, maka akan ada daya ikat asam empedu yang kuat di dalam tubuh, sehingga dia akan menghancurkan batu-batu yang ada di dalam empedu. Kan sering kita dengar ada orang diseken, empedunya itu ada batunya. Solusi lain selain operasi, makan bubur talbinah. Kemudian antimetik atau anti mual. Orang yang biasa naik kendaraan suka muntah, makan bubur talbinah. Orang yang merasa di dalam badannya banyak lemak, makan bubur talbinah. Ya. Kolesterol, makan bubur talbinah. Menstabilkan asam lambung, makan bubur talbinah. Mengurangi beban depresi, makan bubur talbinah. Stres, makan bubur talbinah. Sampai pada kalau ada gangguan kejiwaan, makan bubur talbinah. Itu kajian saintifiknya seperti itu. Dan yang terakhir, bagi orang yang susah tidur, insomnia, makanlah bubur talbinah. Niscaya tidurnya nyenyak. Begitu kena bantal, wassalam terus. Kenapa? Karena perpaduan bubur talbinah dengan madu itu melahirkan prostaglandin, ya, penyebab orang menjadi ngantuk lalu nyenyak dalam tidurnya. Jadi ini bahagian dari ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada kita. Tetapi karena ketidakpedulian kita, maka seharusnya warisan yang bisa mendatangkan manfaat besar buat kesehatan kita itu menjadi terabaikan. Kalau tidak ada rahasia besar di sebalik bubur talbinah ini, tidak mungkin Nabi mengamalkannya, menyuruh istrinya membuat, istri Nabi kemudian menyuruh sahabat lain juga untuk membuatnya. Kalau begitu, pasti ada sesuatu yang betul-betul bermanfaat bagi kita dalam bubur talbinah itu. Dan itu dibuktikan melalui kajian ilmiah. Kalau tepung gandum saja dibikin bubur, kandungannya apa saja?
Pada saat bubur gandum setelah menjadi bubur dicampur dengan madu, ini menghasilkan apa saja yang bermanfaat bagi kesehatan. Dicampur dengan roti tawar, dicampur dengan daging yang sudah direbus. Ya, formula-formula ini melahirkan apa saja yang bisa membawa manfaat kesehatan besar secara jasmani dan rohani bagi seorang hamba. Pada saat kita telah mengetahui begitu besarnya manfaat bubur talbinah ini, maka cobalah ya, kalau kita yang sudah pernah hidup lama di negara-negara Timur Tengah itu biasa makan bubur talbinah. Tapi kalau yang belum, ini bisa buat sendiri. Tinggal beli tepung gandum, sediakan periuk yang terbuat dari tanah liat atau gerabah itu, periuk gerabah itu. Tepung gandumnya tadi dituang air dingin yang sudah dimasak terlebih dahulu, kemudian diaduk. Sudah selesai diaduk, dituangkan ke periuk tanah tadi, kemudian dimasak, airnya diperbanyak supaya dia menjadi seperti bubur. Setelah umub, didinginkan. Sambil mendinginkan itu kita ambil roti tawar, rajang-rajang ya, kita memasak daging, mengungkep daging. Setelah selesai dipotong kecil-kecil, lalu daging yang sudah diungkep dicampur dengan roti tadi itu disiram di atasnya dengan bubur talbinah, diaduk, baru kemudian dimakan. Kalau kita bilang rumit, sebenarnya juga tidak rumit sekali. Yang benar rumit itu apa? Kalau malas itu rumit. Karena malas itu nggak ada obat. Tapi kalau nggak malas, nggak ada yang rumit. Rumit itu karena malas. Oleh karenanya Aisyah, ya, Ummul Mukminin itu memerintahkan kepada para sahabat agar mereka tidak melupakan bubur talbinah itu dan agar mereka memasak bubur talbinah itu untuk mereka konsumsi, baik pada saat terjadinya duka cita pada sebuah rumah tangga atau dipergunakan sebagai obat dari berbagai macam penyakit, baik yang bersifat fisik maupun bersifat psikis, kejiwaan. Jadi ini kan warisan yang luar biasa yang diajarkan Nabi kepada kita. Kalau kita mau mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Para ulama mengkaji dan menulis tentang bubur talbinah ini karena memang itu ada di dalam kitab-kitab hadis. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi mengulas dengan panjang lebar tentang hadis bubur talbinah di dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Kenapa diulas begitu panjang lebar? Agar timbul penasaran umat Islam untuk mengamalkan itu, untuk membuatnya. Karena ada sesuatu yang memang tidak biasa di dalam bubur talbinah itu. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam bubur talbinah itu yang bisa mengobati sakit manusia, bukan hanya sakit jasmani
tetapi juga sakit ruhani. Jadi kalau bisa menetralisir depresi, bisa menyembuhkan stres, bahkan bisa menyembuhkan gangguan kejiwaan. Hati yang sedang galau bisa ternetralisir. Beban duka cita yang terasa dalam batin begitu berat bisa terobati. Ini kan artinya bubur talbinah itu luar biasa. Oleh karenanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, marilah sama-sama kita, terutama yang belum pernah membuat dan memakannya, cobalah membuat dan memakannya. Cara buatnya gampang. Tinggal cari tepung gandum yang halus. Ya, tinggal cari periuk atau kuali yang terbuat dari tanah liat. Kalau sudah pakai madu, tidak perlu dicampur gula. Kalau sudah pakai kurma matang, tidak perlu dicampur gula. Mencampurnya dengan susu itu pilihan terakhir. Kalau tidak ada madu, tidak ada kurma matang. Roti tawar kita bisa beli roti tawar yang jadi, nggak perlu memproses sendiri buat roti tawar. Daging punya banyak pilihan, bisa daging kambing, daging sapi, daging ayam, sesuai dengan selera. Jadi tidak ada yang rumit, tidak ada yang sulit kalau kita memang berkemauan. Dan ini bisa menjadi peluang bisnis baru bagi umat Islam yang barangkali mau menekuni masalah bubur talbinah ini, karena manfaatnya sangat besar bagi seluruh umat Islam. Dan bubur talbinah ini salah satu menu makanan yang dipersiapkan untuk makan pasukan-pasukan Nabi dalam peperangan. Jadi kalau prajurit pun disiapkan makanan bubur talbinah, ini ada kaitannya bubur talbinah itu dengan stamina orang yang bekerja berat dan sebagainya. Sehingga kita harus merespon apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita ini, supaya ini tidak hilang dari khasanah ilmu dan pengetahuan umat Islam. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapatlah kiranya menjadi penambah ilmu dan wawasan bagi kita, dan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi pemeliharaan kesehatan jasmani dan ruhani kita. Kurang dan lebih saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Hadanallah wa yakum ajmain. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.